kedua ya ini ya. Betul, Pak. Oke ya, nanti dilanjut ya. Tapi saya ini salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke ya. Pada hari ini Anda praktikum ya. Materinya adalah SketchUp ya. Siapa yang ngasihkan, Bang Vincent? Ya, Mbak Diana atau Pak Husan hari ini? Bang Saiful sama Mira, Pak. Oh, Bang Saiful sama Mira ya. Iya, Pak. Mira ya. Oke ya, saya kira itu SketchUp itu adalah tadi sudah dijelaskan. Tadi kuliah dulu atau tadi yang kuliah sudah kuliah ya? Sebelumnya ya? Hari apa yang kuliah ini? Yang kuliah? Tadi pagi atau yang hari Kamisnya? Halo? Hari Rabu, Pak. Hari Rabu, Oh, Pak. yang Rabu ya, berarti ketemu ya. Kalau kita lihat kemarin ya, di lingkup itu kan ada yang namanya setelah kelayakan lokasi, data survei, datanya dimasukkan, kemudian setelah data kemudian bikin suatu layout itu menjadi dasar bahwa penataan saluran dan kolam atau hatchery bangunan. Nah, kalau kita sampai ke detail desain, maka nanti kita akan membuat ya strukturnya, baik struktur utama kolam maupun saluran atau struktur penunjangnya ya, bangunan-bangunannya atau peralatannya gitu ya. Nah, dengan peralatan ini kan alat penunjang itu ya, seperti alat-alat itu nanti visualnya ya, desainnya. Kalau dulu kan ada yang visual desain itu 2D ya, 2 dimensi, tapi Anda nanti diajari 3D, jadi 3 dimensi, jadi kelihatan real bentuknya, nah itu menggunakan kayak seperti orang-orang arsitek. SketchUp itu digunakan juga oleh teman-teman Anda arsitektur pertamanan, apa itu? Agronomi itu? Arsitektur lanskap, Pak. Oh, landscape pertamanan. Landscape itu pertamanan ya. Arsitektur landscape, nah Anda juga ada dan juga diajari ya, terutama ke ininya, ke kolamnya ya. Nah, kolam itu saya kira Anda nanti diberi bagaimana dasar-dasarnya, kemudian bagaimana membuat strukturnya. Nah, itu saya kira ini luar biasa karena SketchUp ini seperti saya ini kan itu bisa menjadi profesi ya. Dengan profesi yang pertama, profesi kenapa? Sebagai orang desainer. Anda nanti ada beberapa kelas Anda yang juga bekerja real ya di dunia desainan, itu seperti Bang Ajab ya. Itu sekarang kerja di Jogja di perusahaan, di PT ya. Nah, yang bergerak berarti. Ini bergerak di desain macam-macam ya, struktur untuk perikanan, terutama budidaya. Nah, sebenarnya artinya Anda beruntung ya. Tolong diikuti dengan betul ya, bagaimana caranya, kemudian nanti seperti aplikasinya seperti apa. Ya, basicnya apa, aplikasinya seperti apa. Nanti kalau SketchUp ini nanti bisa jadi bekal kalau Anda masalah khusus juga ya, masalah khusus kalau khususnya nanti kalau ngambil engineering ya, masalah skripsinya itu bisa juga Anda gunakan. Dan kemudian yang kedua adalah profesi, tadi sudah saya ungkapkan ya, profesi Anda juga nanti bisa menjadi profesi Anda ya, di SketchUp ini. Saya kira itu ya, Bang Vincent ya, nanti sebelum ini nanti saya lanjutkan ya, silakan dilanjutkan ya. Halo. Baik, Pak Edi. Oke ya, gitu ya. Oke, saya kira itu nanti kalau ada apa-apa silakan kontak saya, Bang ya. Oke. Terima Baik, kasih. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak, Pak Edi. Oke, kita jawab.
Oke, teman-teman, dibuka dulu ya. Ya, sebelum dibuka mungkin ada yang mimpin doa dulu satu. Silakan siapapun. Gian deh daripada lama. Oke, sebelum kita mulai praktikum pada siang kali ini, yang terbaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, makasih Gian. Oke, sebelumnya gue buka dulu. Selamat datang di praktikum engineering minggu kedua materi SketchUp. Sebelumnya gue izin off cam ya teman-teman, soalnya di sini susah sinyal, takut kelempar. Oke, Mira ada Mira? Ada dong Vincent. Langsung materi aja kali. Oh ya, sebelum materi nih teman-teman mau nanya dulu. Aplikasi SketchUp-nya udah pada install kan? Ada yang kendala? Bisa resen? Yang belum install raise hand aja, atau yang kendala biar dicatat. Utami, kenapa Utami? Saya kendala, Kak. Kendala kenapa? Udah nyoba beberapa install aplikasi yang di website itu nggak bisa. Gimana Utami, sorry? Saya ini Bang, kendala ini install di laptopnya nggak support. Jadi sekarang nebeng sama temen dulu. Oh yaudah. Saryato gimana? Saya juga terkendala kayak Utami Bang. Jadi saya udah install, terus udah bisa dibuka, tapi pas klik using SketchUp-nya tuh nggak muncul-muncul gitu loh Bang ininya. Terus pas diulang lagi muncul error gitu terus Bang. Saya udah berapa kali gitu ya, udah uninstall terus install lagi gitu Bang. Tetap aja nggak bisa. Oke, mungkin Saryato lagi bareng teman BDP atau gimana? Iya Bang, saya habis ini ya mau bareng sama teman. Oke, iya dibarengin dulu aja nggak apa-apa. Ini M.N Muhammad Noval ini ya? Gimana Muhammad Noval? Laptopnya nggak kuat Bang. Bisa dibarengin teman dulu nggak hari ini? Bisa Bang. Oke. Amalia gimana Amalia? Iya Bang, izin konfirmasi. Kemarin udah coba ini Bang install tapi nggak bisa, laptopnya nggak support gitu Bang. Nah terus ini lagi nebeng sama temen sekosan Bang. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, aman. Nah, Ramadan gimana? Ya Bang, saya udah bisa install, cuma untuk laptopnya sangat lambat gitu. Jadi misalkan tadi malam nyoba juga ya, untuk antar icon itu lama banget Bang. Jadi prosesornya kayak lama gitu. Untuk pindah dari icon satu ke icon lainnya. Gitu Bang. Oke. Duta sekarang lagi di mana posisi? Di kosan Bang. Ada teman PDP? Ada. Iya, maksudnya kalau bisa dipinjam laptopnya dulu atau dibarengin dulu nggak apa-apa. Siap. Oke. Berarti yang lain aman ya? Udah pada install, ntar nggak ada alasan lagi nih. Jawab atuh. Ya Bang. Iya Bang. Itu kan enak ya. Ya udah. Kita langsung lanjut ke materi aja. Kepada Mira dipersilahkan. Oke, makasih banyak Vincent. Sebelumnya aku izin dulu ya, nggak bisa on cam karena jaringannya di sini nggak kuat juga. Kira-kira suara dari aku jelas? Jelas Kak. Putus Kak. Putus Kak. Ya udah, kita lanjut aja ya. Jadi di materi di minggu kedua ini kita bakal ngebahas tentang SketchUp. Jadi diharapkan buat teman-teman semua nanti bisa benar-benar nyimak baik itu materi PPT-nya ataupun saat nanti mempraktekkan dari aplikasi SketchUp-nya langsung ya.
Dari teman-teman nih, kira-kira ada yang tahu nggak SketchUp itu apa? Kalau ada yang tahu, raise hand, terus sebutin nama sama nimnya ya. Oke, Lutfi. Kalau menurut saya pribadi Kak, SketchUp itu suatu software yang digunakan untuk permodelan gitu. Permodelannya ini tuh dalam bentuk 3 dimensi. Nah, biasanya digunakan dalam suatu perencanaan gitu. Kalau pada sektor pembangunan gitu, baik. Kalau di sektor aquaculture itu biasanya digunakan pada perencanaan pembuatan limbah tambak, Kak. Itu saja, Kak. Ya, mantep banget. Ada lagi nggak yang mau ngasih pendapat tentang SketchUp apa sih? Iya, Gian, ayo. Ya, mungkin yang tadi disampaikan Lutfi itu udah benar ya, mungkin tambahan dikit. Aplikasi SketchUp itu emang benar aplikasi 3D modeling. Dia aplikasi yang terkenal juga di seluruh dunia dan menurut website resminya juga itu lumayan besar, ada 41 juta pengguna mulai dari profesional sampai yang cuma sekedar hobi. Dan SketchUp itu terkenalnya itu aplikasi yang user friendly gitu. Jadi cukup mudah untuk digunakan dibanding aplikasi 3D modeling yang lain. Mungkin itu aja. Ini mantap. Makasih Gian. Ada lagi nggak yang cewek deh? Tadi 2 orang udah cowok. Ada nggak nih? Masa nggak ada sih? Ini beneran nggak ada? Ya udah, coba Aprilia bagus. Iya Kak, izin masuk, perkenalkan Aprilia. Kalau saya tambahin aja, kalau SketchUp juga ini dia dilengkapi sama beberapa tools yang itu tuh merupakan tools sederhana dan sistemnya itu bikin gambaran tuh emang terlihat nyata dan tampilannya nggak rumit juga. Itu aja Kak. Terima kasih Aprilia. Oke, udah ya. Nah, jadi bener tuh tadi kayak kata Lutfi, Gian sama Aprilia. Coba tolong next apps. Nah, jadi ini SketchUp itu adalah aplikasi atau software yang berbasis gambar 3 dimensi. Nah, SketchUp ini digunakan untuk membuat, memodifikasi, juga untuk mempertukarkan gambar 3 dimensi. Nah, si Google SketchUp ini dia itu dilengkapi dengan tools-tools yang sangat sederhana, disertai dengan sistem penggambaran terpadu, serta tampilannya yang tidak rumit. Nah, jadi si SketchUp ini yang kayak kita tahu toolsnya itu sederhana, mudah dipakai, mungkin nggak secanggih alat-alat desain lainnya yang mungkin dia berbayar ataupun harus memiliki spek komputer yang tinggi. Nah, dari sini kira-kira ada yang tahu nggak apa kelebihan atau kekurangan dari si SketchUp? Mau kelebihan dulu aja deh. Ya, coba Bunga. Ayo Bunga raise hand mau ngejawab bukan? Halo Kak, iya. Oh iya. Jadi kelebihan yang dimiliki SketchUp dibandingkan dengan aplikasi lainnya itu karena dia antarmukanya itu lebih mudah dimengerti dan menarik. Terus juga dia punya open source plugin yang dia itu memudahkan kinerja pengguna sehingga lebih terorganisir gitu. Terus juga dia punya warehouse. Nah, warehouse-nya ini berisi ratusan kayak ribu gambar yang kayak bangunan, rumah, jembatan, patung dan lain-lain gitu. Jadi udah cukup lengkap gitu. Terima kasih. Oke Bunga, ini Mei Devi mau ngasih kelebihan dari SketchUp-nya? Iya Kak, mau nambahin sedikit. Untuk SketchUp sendiri, itu penggunaannya lebih fleksibel dibandingkan 3D modeling lainnya. Nah, karena si SketchUp ini dapat membaca berbagai format file gitu, kayak misalnya DWG atau DWF dari AutoCAD itu bisa dibaca di SketchUp, terus 3ds dari 3D Studio juga bisa dibaca di SketchUp, terus JPG sama DDF juga bisa dibaca di SketchUp gitu. Nah, selain itu juga untuk SketchUp sendiri mudah digunakan karena emang tadi benar kata Bunga, tampilannya itu sangat mudah dimengerti gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Fadli, Umi sama Duha. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Kekurangan dari SketchUp apa? Oke, kedengeran kan ya Kak suaranya Kak?
jelas. Oke, kalau yang saya tahu tuh kekurangan dari SketchUp tuh dia kalau untuk pemodelan yang tingkat lanjut itu agak sedikit susah gitu karena potensi adanya crash atau aplikasinya tuh nge-hang tuh tinggi gitu Kak, apabila terlalu banyak komponen atau patch yang kita gunain di pemodelan itu Kak. Oke, Fadli, Duha, coba. Kekurangannya itu nama Duha Ahsan NIM C1-123. Jadi kekurangannya itu salah satunya hasil dari SketchUp itu tidak terlalu kelihatan nyata dibanding aplikasi yang lain Kak. Terima kasih. Oke, dua lagi deh. Akram dulu, terus habis itu Duta. Ya, oke. Nah, kalau kekurangan yang saya pernah baca itu tadi juga sudah disebutin susah dalam pemodelan tingkat lanjut meskipun memakai plugin sekalipun. Kemudian terjadi kelas apabila terdapat banyak permukaan teks atau vertex-nya. Dan terjadi ketika itu diimport pada 3S-nya. Kemudian hanya dapat digunakan pada operation system tertentu yakni Windows, XP, Vista atau Mac OS yang 10 gitu. Itu sih mungkin Kak. Oke, udah habis ya. Oke, lanjut next apps. Nah, jadi ini ya yang kayak teman-teman kalian bilang tadi itu udah benar. Jadi kelebihan dari SketchUp itu sendiri yang pertama dia itu gratis, sehingga kalau untuk mahasiswa yang kayak kita tuh sangat memadai karena nggak harus bayar gitu. Nah, terus dia itu udah gratis, terus mudah juga buat dipelajari. Jadi kayak recommended aja kalau misalnya mau ngebangun sesuatu pakai si Google SketchUp ini. Nah, si Google SketchUp ini dia itu juga ringan sehingga nggak membutuhkan spek komputer yang tinggi. Dan juga dia itu tampilan desainnya itu langsung terlihat bagus tanpa harus menunggu proses render terlebih dahulu. Nah, walaupun kalian itu udah ngedesain di Google SketchUp ini tanpa harus ngerender, itu sebenarnya gambarnya juga udah bagus, tapi kalau kalian mau yang lebih bagus dan lebih realistis itu bisa di-render. Tapi kalau untuk Google SketchUp aja itu udah bagus banget. Sama satu lagi kelebihannya itu dapat mengimpor tipe file DWG. Nah, si DWG ini nanti itu bisa disimpan melalui JPEG dan lain-lain. Terus bisa juga paket 3ds dan semua tipe gambar. Nah, untuk kekurangannya di sini kekurangan fitur canggih pada beberapa tools. Nah, ini yang kayak aku bilang tadi, mungkin karena si Google SketchUp ini juga gratis, jadi toolsnya itu enggak secanggih software yang lebih yang berbayar atau yang harus memerlukan spek komputer yang tinggi. Nah, kita langsung lanjut aja ke rendering ya. Next step. Nah, jadi ini rendering ini adalah kegiatan yang misalnya kita itu udah ngedesain sesuatu di Google SketchUp-nya. Kan udah kelihatan tuh gambarnya. Habis itu, waktu kalian ngerender, itu tuh nanti gambarnya bakal jadi lebih bagus dan lebih realistis lagi. Jadi kayak 3 dimensinya tuh benar-benar dapet gitu. Nah, jadi si rendering ini menghasilkan tampilan yang lebih realistis setelah didesain melalui SketchUp. Dia ini software yang umum digunakan itu biasanya ada Lumion, ini ada lambang dari Lumion dan ada Enscape juga. Serta si rendering ini dia itu memerlukan komputer atau laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Gitu. Next. Nah, ini adalah contoh rendersnya ya. Bisa dilihat kalau yang di gambar sebelah kiri ini hasil yang belum dirender, jadi itu hasil 3 dimensi. Sebenarnya udah bagus kalau misalnya kalian nggak mau ngerenders lagi, tapi kalau kalian mau hasil yang lebih bagus dan lebih realistis, itu direnders itu kayak gambar di sebelah kanannya gitu. Ini juga ada link videonya, mungkin nanti bakal dikirimin di kolom chat. Ada yang mau belajar render mungkin bisa lewat link YouTube-nya. Next. Nah, kalau ini itu penerapan Google SketchUp untuk aquaculture. Nah, ini itu gambar desain bug di hatchery. Gambar ini dibuat sama Saiful sendiri ya. Waktu itu kita ngebuat hatchery kerapu pas engine tahun lalu. Nah, ini tuh bugnya gitu. Next.
Kalau ini desain akuariumnya. Nanti kalian kalau mau desain akuarium tuh bisa gambar filternya juga, atau sekalian ada aquaponik di atasnya, itu juga lebih bagus. Next. Nah, kalau ini desain KJA, mana tahu nanti di penugasan ada yang dapat KJA, bisa ngedesainnya tuh kayak gini. Oke, habis ini udah habis penugasan nanti aja. Terus habis ini diharapin buat teman-teman semua langsung dibuka ya semua SketchUp-nya. Kita bakal langsung praktekin SketchUp-nya secara langsung. Diharapin semua teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir ya. Mungkin buat apps langsung lanjut aja apps.